لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, para sedherek-sedaya jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Cabang Lamongan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, wabil khusus pada Bapak pimpinan cabang, Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lamongan beserta jajarannya, Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya, dan seluruh jamaah yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama selalu berusaha menjadi orang-orang yang pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Mensyukuri segala nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita syukuri, mudah-mudahan iman dan Islam kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesehatan dan kesempatan kita selalu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buktikan pada saat ini kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita syukuri dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu salat maghrib dengan berjamaah. Tidak cukup itu saja, kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban berikutnya, juga sebagai tanda syukur kita kepada Allah, yaitu kita tafaqquh fiddin, thalabul ilmi wa tafaqquh fiddin. Insyaallah dengan thalabul ilmi, dengan tujuan tafaqquh fiddin ini adalah kita akan dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian kita masih pada tema pengkhianatan Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Mengapa kita pilih Abdullah bin Ubay? Karena Abdullah bin Ubay ini adalah sebagai tokoh sentral. Tokoh sentralnya orang-orang munafik yang hampir-hampir diangkat menjadi Raja Madinah. Hampir-hampir diangkat menjadi Raja Madinah. Tapi karena Rasulullah hijrah ke Madinah, orang Madinah banyak yang masuk Islam, maka pusat perhatian menjadi tersentral kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak diangkat menjadi raja. Itulah sehingga muncul kebencian yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada agama yang dibawanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah sebagai penyebab banyak diturunkan ayat-ayat Al-Quran.
banyak diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi bukan dalam perbuatan-perbuatan yang baik, tapi perbuatan yang tercela, perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Meskipun dia itu Islam, dia Islam. Setelah Rasulullah mencapai kemenangan di dalam perang Badar, maka dia sudah mempunyai perhitungan. Ini Islam ini semakin lama semakin berkembang. Tidak mungkin rasanya untuk dikalahkan begitu saja. Maka dia akhirnya masuk Islam. Berbaiat kepada Rasulullah. Lidahnya, lisannya mengucapkan iman kepada Allah dan Rasulnya, tapi hatinya tetap memusuhi Islam. Nah, inilah makanya dia sebagai tokoh sentral yang banyak diturunkan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan perbuatan-perbuatan dia dan kawan-kawannya yang selalu ingin menjatuhkan Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, namun namanya tidak langsung disebut di dalam Al-Quran. Tidak seperti Abu Lahab. Abu Lahab langsung disebut di dalam Al-Quran. Karena dengan begitu ada surat yang khusus, yaitu surat Al-Lahab. Namanya tidak disebut, tapi perannya luar biasa sebagai penyebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kemudian bagaimana sikap mereka, sikap kaum munafik? Yang pertama adalah berhati jahat. Berhati jahat dan semakin jahat serta bertambah ingkar setiap melihat kaum muslimin memperoleh keberhasilan dan kemajuan. Wis tambah gak seneng, tambah gak seneng. Tambah mangkel, tambah mangkel. Atine tambah panas, tambah panas, ya begitu. Yang kedua, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan, setiap perjuangan Rasulullah, kemudian beliau pulang ke Madinah, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini pura-pura menyambut. Pura-pura menyambut gembira dengan senyum simpul. Tapi hatinya di balik itu terbakar. Hatinya kecut. Tidak senang melihat kemenangan yang telah diraih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin. Karena mereka-mereka itu para kepala suku, kepala kabilah, ya, itu merasa kekuasaannya menjadi tergilas. Ya. Dengan perkembangan Islam yang luar biasa itu, kekuasaannya semakin sempit, semakin tidak ada. Semakin tidak berperan sama sekali. Yang ketiga, kesesatan pikirannya. Kesesatan pikiran kaum munafik yang selalu mengharapkan kehancuran Islam dan kebinasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawanya. Itu. Ini pikiran yang sesat, bukan pikiran yang lurus. Kalau pikiran yang lurus, ya tentunya dia paling tidak ya diam saja. Tapi ini tidak. Dia bersikap dan juga bertindak. Bersikap, bertindak. Tidak hanya bersikap saja, tidak hanya dalam hati saja, tapi juga diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Maka akhirnya tanda-tandanya kelihatan mereka itu. Tidak bisa disembunyikan kemunafikannya. Tanda-tandanya diketahui oleh orang banyak. Apalagi setelah mereka mengetahui terjadinya permusuhan antara kaum muslimin dengan Imperium Romawi. Dia merasa gembira. Wah, ini kalau umat Islam, Rasulullah dan sahabatnya ini bermusuhan dengan Imperium Romawi, wah ini alamat habis Islam ini. Pikiran mereka, ini pikiran sesat. Karena mereka kafir. Ingkar kepada Allah.
Dia tidak yakin bahwa agama yang diturunkan Allah melalui Rasulnya, utusannya itu dibiarkan begitu saja. Pikirannya begitu. Yang mengutus tidak tinggal diam. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulullah untuk mengemban misi Islam itu tidak tinggal diam. Itu yang tidak dipikirkan oleh mereka. Inilah pikiran sesat mereka. Ya. Kemudian yang keempat, permusuhan dengan bangsa Romawi akan menimbulkan bahaya besar bagi kaum muslimin. Sama dengan menggali liang kubur sendiri. Itulah sebabnya mengapa ketika Rasulullah mengumumkan niatnya hendak berangkat membawa pasukan ke Tabuk, nanti akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang, segerombolan munafik berkata satu sama lain, mempergunjingkan kaum muslimin. Kasak kusuk, desas-desus, ngerasani kaum muslimin. Antara satu dengan yang lainnya. Apakah kalian mengira kegigihan orang-orang Romawi itu sama dengan kegigihan orang-orang Arab di dalam berperang? Dianggap kegigihan orang Romawi itu luar biasa begitu. Tapi faktanya tidak seperti itu. Aku membayangkan, kata Abdullah bin Ubay, besok kalian akan dibelenggu sebagai tawanan. Maksudnya adalah orang-orang Islam itu nanti akan dibelenggu oleh orang-orang bangsa Romawi. Itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Kalau bangsa Romawi itu dipandang sebagai superpower dunia yang begitu mengerikan, namun Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang gemetar dan gentar menghadapi kekuasaan manapun di muka bumi ini. Ini sejarah telah membuktikan. Betapapun rintangan dan hambatan yang dihadapinya, maka beliau selalu mendapatkan pertolongan, selalu mendapatkan jalan keluar. Di antaranya adalah beliau telah bisa menghapuskan paganisme, yaitu kepercayaan yang memuja alam. Menyembah banyak dewa, menyembah berhala-berhala. Berhasil mengusir orang-orang Israel dan pengaruh orang-orang Yahudi. Dan juga telah membuktikan ketangguhannya bertahan menghadapi serangan-serangan Romawi. Jamaah rahimakumullah. Nanti pada pertemuan yang akan datang insya Allah akan kita kaji tentang menghadapi kaum penyerbu. Kita harus paham sejarah bahwa orang Romawi, bangsa Romawi itu adalah penyerbu. Penyerbu, bukan pendakwah. Bukan, tapi penyerbu. Nah, nanti akan bisa kita perhatikan, bisa kita lihat dengan detail, dengan jelas perbedaan bagaimana misi Islam dan misi mereka. Itu nanti insya Allah. Nanti temanya menghadapi kaum penyerbu. Itu nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, itu sikap mereka. Kemudian apa usaha mereka? Usaha orang-orang munafik. Mereka tidak tinggal diam. Usaha mereka yang pertama adalah menghalangi manusia beriman, menghalangi orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau ada orang-orang yang ingin taat kepada Allah dan Rasul-Nya, itu selalu dihalang-halangi. Itu perbuatan mereka orang-orang munafik. Sebagaimana firman Allah di dalam surah keempat, surah An-Nisa ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ilar rasuli ra'aital munafiqin yasudduna 'anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah
dan patuh kepada Rasul. Niscaya engkau Muhammad melihat orang-orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Menghalangi untuk dirinya sendiri, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga menghalangi orang-orang lain. Terbukti pada perang Uhud. Dia balelo, keluar dari barisan, pulang lagi ke Madinah, itu pun tidak sendirian. Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak sendirian, membawa, menghasut orang-orang, menghasut teman-temannya, mungkin yang masih hatinya masih setengah-setengah untuk beriman itu semakin jauh. Karena dihasut oleh orang munafik tersebut. Sehingga jadi pulang. Pasukan Rasulullah tinggal 2/3, yang sepertiga diajak pulang. Na'udzubillah min dzalik. Itulah perbuatan orang-orang munafik. Padahal dia itu juga mengaku Islam. Inilah bahayanya orang-orang munafik. Jadi kalau ada orang menghalangi manusia untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, nah ini berarti tanda-tandanya sama. Sama dengan Abdullah bin Salul dan kawan-kawannya. Nah, maksudnya orang-orang munafik tidak mau tunduk dan patuh kepada hukum Allah. Mereka berpaling dari Nabi Muhammad SAW dengan sikap menjauh sejauh-jauhnya. Seperti halnya sikap orang yang sombong. Orang yang sombong itu tertutup untuk menerima hidayah. Kalau ada kebenaran, itu menolak. Tidak mau menerima. Itu orang sombong. Tertutup oleh kesombongannya. Seperti Fir'aun. Itu juga begitu. Nabi Musa menyampaikan wahyu untuk mengajak beriman kepada Allah, ditolak oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah perihal kaum musyrik melalui firman-Nya yang artinya, ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 170, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Jadi dia berdasarkan nenek moyangnya. Tidak mau mentaati Allah. Tidak mau berhukum dengan hukum-hukum Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, mengajak kepada kekafiran. Firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 89. Jadi orang-orang munafik itu mengajak kepada kekafiran. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'am fala tattakhidu minhum. Fala tattakhidu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidu minhum waliyyaw wala nasira. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir. Jadi orang yang beriman itu diajak kembali kepada kekafiran. Sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Cek podo karo awake dhewe. Sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu. Ini larangan. Jangan sampai menjadikan orang-orang munafik itu sebagai teman-teman kita. Sebelum mereka mau hijrah lagi ke jalan Allah. Masih diberikan kesempatan sebetulnya mereka. Kalau mau kembali kepada Allah. Apabila mereka berpaling, tetap ngotot, tidak mau, dan mereka melawan, mereka menyerang,
maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Berbahaya orang-orang munafik kalau dijadikan penolong. Ya, seperti peristiwa perang Uhud. Seperti peristiwa perang Uhud. Ya. Berangkat bersama-sama, ingin maju berperang bersama-sama, tapi ternyata tidak. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian firman Allah di dalam surah Al-Munafiqun, surah 63 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasul. Ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor ketika orang-orang Muhajirin itu datang tiba di Madinah. Mereka berkata kepada orang-orang Ansor, janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin. Orang yang mau bersedekah itu dihalang-halangi, tidak boleh. Orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Itu harapannya. Wes aja tuwai sedekah. Cek kelaparan. Engko cek balik maneh nyanggone agamane. Nah, itu. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Maka di atas tadi dikatakan bahwa pikirannya adalah sesat. Tidak mengerti, tidak memahami. Bahwa Allah itulah yang mempunyai perbendaharaan langit dan bumi. Kekayaan yang luar biasa itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kekayaan Allah itu dititipkan kepada sahabat-sahabat yang kaya itu. Baik itu sahabat Ansor maupun sahabat Muhajirin. Dari titipan Allah itulah maka sebagian ini harus diinfakkan, disedekahkan kepada orang-orang Muhajirin yang membutuhkan. Nah, ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah amar mungkar nahi ma'ruf. Kalau orang mukmin amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dibalik. Amar mungkar nahi ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bara'ah atau surah Taubah surah 9 ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan satu sama lain adalah sama. Tidak ada bedanya. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Terbalik akalnya. Perbuatan mungkar diperintahkan. Pernah di sebuah riwayat diterangkan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu mempunyai dua jariah. Dua budak. Dua budak itu diperintahkan untuk melacur, kemudian nanti bagi hasil. Itu pernah diriwayatkan seperti itu. Nah, inilah pikiran sesatnya. Jadi dua budaknya diperintahkan untuk melacur, kemudian hasilnya minta bagian. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah perbuatan mereka orang-orang munafik. Amar mungkar nahi ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir,
Kalau diberikan rezeki oleh Allah, dipegang. Dipegang rapat-rapat, diibaratkan nyekel banyu, orang netes. Coba ini nyekel banyu gak netes, ini berarti saking rapete. Saking pelite, saking pelite nyekel banyu gak netes. Padahal digenggam begini. Itu orang-orang munafik. Mereka telah melupakan kepada Allah dan Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau dia sendiri kikir, tidak mau berinfak bersedekah, tapi juga mengajak orang untuk tidak bersedekah kepada orang muhajirin. Orang Ansor diajak supaya tidak bersedekah kepada orang muhajirin. Amar mungkar, nahi ma'ruf. Ini yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ayat di atas menjelaskan tentang ciri khas daripada orang-orang munafik yang sangat bertolak belakang dengan orang-orang mukmin, yaitu mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Maka orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu maknanya adalah orang yang keluar dari jalan yang benar dan masuk ke dalam jalan kesesatan. Maka mereka diancam dengan neraka jahanam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian balasan bagi orang-orang munafik. Yang pertama, mereka disiksa oleh Allah 2 kali sebelum menerima adab yang besar. Jadi firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 101. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Rasulullah diberikan petunjuk oleh Allah. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu Muhammad ada orang-orang munafik. Ditunjukkan oleh Allah. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami Allah mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Sudah disiksa 2 kali, masih di azab yang besar. Dari ayat di atas dapat difahami yang pertama. Di antara kabilah Arab yang tinggal di sekitar Madinah, ada orang-orang munafik. Ini petunjuk Allah. Yang kedua, di kalangan penduduk Madinah sendiri, juga terdapat orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Maksudnya adalah, mereka terbiasa dengan kemunafikannya dan terus-menerus melakukannya. Kemunafikan itu dilakukan secara terus-menerus. Maka digolongkan orang fasik yang diancam neraka jahanam. Orang-orang munafik itu dikenali melalui sifat-sifat yang biasa mereka lakukan. Bukan berarti Nabi mengetahui secara persis semua orang munafik yang ada di sekitarnya. Tetapi beliau mengetahui bahwa di kalangan orang Madinah yang bergaul dengan beliau terdapat orang-orang munafik. Meskipun mereka itu juga melihat beliau pagi dan petang. Kalau perlu mereka juga masuk masjid. Bisa melihat Rasulullah pagi dan petang. Tapi mereka tetap dalam kemunafikannya. Yang kelima, sabda beliau, sesungguhnya di kalangan sahabat-sahabatku terdapat orang-orang munafik. Sahabatnya. Ya termasuk Abdullah
bin Ubay bin Salul yang menyatakan diri masuk Islam tapi munafik. Hadis riwayat Ahmad. Artinya beliau telah membuka sebagian kedok orang-orang munafik yang suka mengisukan kata-kata yang tidak benar. Sering menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Seperti fitnah yang terjadi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang menghembus-hembuskan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Aisyah dituduh selingkuh. Kemudian dibersihkan oleh Allah melalui wahyunya. Yang keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada Hudzaifah ibnul Yaman tentang 14 atau 15 orang munafik secara pribadi. Tidak ditunjukkan kepada yang lain, hanya Hudzaifah ibnul Yaman yang diberi petunjuk itu. Tapi Hudzaifah ibnul Yaman juga bisa memegang janji. Nek dikandani sampean tak kandani ojo kondo-kondo, itu dipegang betul. Ora kok engko dikandakne wong, tak kandani ya ojo kondo-kondo. Wong nomor 3. Wong nomor 4 tak kandani ya ojo kondo-kondo. Nomor 5 dikandani maneh tak kandani ojo kondo-kondo. Akhirnya tersebar luas takon-takonan. Lho kamu dikandani sapa? Iko. Dikandani sapa iko? Lho wong jare gak oleh kondo-kondo, ngandani dhewe. Nah, begitu. Hudzaifah bin Yaman diberi petunjuk oleh Allah ada 14 atau 15 orang munafik, tapi dipegang sendiri oleh Hudzaifah bin Yaman secara pribadi. Nah, hal ini merupakan suatu kekhususan yang tidak memberikan pengertian bahwa Nabi telah mengatakan semua nama dan orang-orang secara keseluruhan. Nabi ya gak weruh. Kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, Nabi juga tidak tahu orang-orang munafik itu siapa saja. Tapi tanda-tandanya kelihatan. Tanda-tandanya jelas. Maka beliau juga bersabda dengan tidak menyebut nama. Ya sekali-sekali beliau menyebut nama. Ayatul munafiqi thalathun. Tidak disebut nama, hanya tanda-tandanya saja. Yang ketujuh, mereka orang-orang munafik disiksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Berarti siksanya adalah tumpuk-tumpuk. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, azab yang pertama mereka pernah dipermalukan dengan dibuka kedoknya, dikeluarkan dari masjid oleh Rasulullah. Rasulullah ketika khutbah Jumat itu langsung menunjuk, langsung menyampaikan, keluarlah engkau hai fulan, ditunjuk. Keluarlah engkau wahai fulan, karena engkau adalah orang munafik. Keluarlah engkau si anu, karena engkau adalah orang munafik. Keluarlah dari masjid. Nah, sehingga orang-orang banyak mengetahui, oh iki nek ngono wong munafik. Diketahui. Ini pernah ditunjukkan oleh Rasulullah. Dibuka kedoknya. Diusir dari masjid. Ini adab yang pertama menurut Ibnu Abbas. Adab yang kedua adalah siksa kubur. Nanti dikubur akan disiksa. Tapi juga ada orang yang tidak percaya dengan siksa kubur. Nek wis mati selesai. Ada yang mempunyai pemahaman begitu. Nek gak percaya, kalau berdebat, nek gak percaya, yo mati yo dhisik. Sampeyan coba. Engko nek gak ono, mulya meneh. Nek gak ono siksa kubur, mulya meneh. Percaya tidak percaya. Ya, pasti itu ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan dilaknat Allah untuk selama-lamanya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Dimasukkan neraka jahanam, dilaknat oleh Allah selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Kalau mereka masih ada iman sedikit saja, mungkin masih pada suatu saat setelah hukumannya habis, tidak mendapatkan remisi loh ya. Setelah hukumannya habis, kemudian diangkat kembali, dibersihkan.
Karena masih ada iman sebesar dzarrah. Tapi ini sudah tidak ada. Sudah. Karena mereka sudah kafir. Ya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 68. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffari nara jahannama khalidina fiha. Hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabum muqim. Allah menjanjikan, artinya mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Apa masih kurang? Sudah cukup neraka itu bagi mereka. Neraka jahanam. Allah melaknat mereka. Dan mereka mendapat adab yang kekal. Ini hukuman yang harus diterima oleh mereka. Kemudian yang ketiga, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini balasannya. Dalam surah At-Taubah 67, Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum mim ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullah fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Perbuatan mungkar diperintahkan, perbuatan ma'ruf dicegah. Dan mereka menggenggamkan tangannya karena kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Inilah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari sikap usaha-usaha itu dari orang-orang munafik itu, marilah kita koreksi diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Mudah-mudahan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat dan sikap kemunafikan ini. Karena balasannya, ancamannya luar biasa. Diancam dengan disiksa 2 kali, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dilaknat oleh Allah dan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.